Laptop gaming ini bodinya hanya setebal laptop convertible. Ya, tebalnya hanya 1,79 cm. Nggak cuma itu, bobotnya juga enteng, di bawah 2 kg. Biasanya sih laptop gaming itu tebalnya di atas 2 cm dan bobotnya di atas 2 kg. Tapi walaupun yang satu ini tipis dan ringan, performanya tetap nggak kaleng-kaleng. Laptop game changer ini menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 50 series. Prosesornya juga nggak main-main karena punya 24 core di dalamnya. Jadi enteng banget buat multitasking yang berat. RAM-nya langsung 32 GB dan masih bisa di-upgrade kalau dibutuhkan. Bisa pasang 2 SSD juga nih di sini. Jadi kapasitasnya bisa jadi besar banget. Layarnya juga spesial, pakai panel OLED 100% DCI-P3, resolusi 2,5K 165 Hz. Laptop gaming unik yang satu ini adalah Lenovo Legion 7i Gen 10 keluaran 2025. Iya, sebenarnya bisa dibilang bahwa laptop ini adalah versi terjangkau dari Legion Pro 7i Gen 10 yang sudah pernah kita review beberapa waktu yang lalu. Berbeda dengan versi Pro yang menawarkan GPU hingga GeForce RTX 5090 laptop, yang satu ini hanya tersedia hingga GeForce RTX 5070 laptop untuk opsi tertingginya. Hanya ya 5070 loh ini ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari spesifikasi utamanya. Untuk disk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 5070 laptop GPU dengan kapasitas VRAM 8GB GDDR7. GPU tersebut menggunakan arsitektur Nvidia Blackwell dengan 4608 CUDA cores dan dilengkapi dengan 4th generation ray tracing cores serta ada 5th generation tensor cores juga. Dengan adanya RT cores, frame rate game itu bisa tetap tinggi meskipun fitur ray tracing yang berat itu kita aktifkan. Nah, fitur ray tracing sendiri akan mensimulasikan pencahayaan seperti di dunia nyata ya. Jadi tampilan grafis gamenya akan jadi realistis banget. Contohnya kita bisa lihat nih di game Half-Life 2 dengan mod RTX ini ya. Game yang umurnya udah 21 tahun ini tampilannya jadi lebih kekinian dan lebih realistis berkat teknik pencahayaan ray tracing. Contoh lainnya kita bisa lihat nih di game Doom The Dark Ages. Uniknya, game ini nggak cuma punya ray tracing tapi juga path tracing dan ray reconstruction. Jadi pencahayaannya lebih detail dan lebih realistis lagi. Selain itu, RTX 5070 laptop juga punya tensor core terbaru yang membuat kemampuan AI-nya itu bisa mencapai 798 TOPS. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan RTX 4070 laptop yang cuma 321 TOPS aja. Dengan kemampuan AI sekencang itu, GPU ini bisa melipat gandakan frame rate berkali-kali lipat lebih tinggi saat DLSS 4 multi frame generation-nya kita aktifkan saat lagi main game. Nah, ini beda ya dengan frame generation sebelumnya yang hanya memproduksi 1 frame tambahan. Multi frame generation akan memproduksi hingga 3 frame tambahan untuk setiap frame yang di-render. Hasilnya game AAA super berat jadi bisa dimainkan dengan frame rate ratusan FPS bahkan dengan setting rata kanan ya. Nah, kemampuan AI tinggi itu juga membuat si GPU ini bisa menjalankan aplikasi berbasis AI dengan lancar. Salah satu contohnya seperti aplikasi Comfy UI yang satu ini ya. Nah, kita bisa dengan mudah menciptakan gambar yang kita inginkan cukup dengan masukkan sebuah teks atau prompt seperti ini aja. Nah, bisa dilihat nih, gambar yang kita inginkan langsung jadi dalam waktu beberapa detik saja. Nggak cuma itu, AI dari RTX 50 series juga bisa kita pakai saat desain 3D dengan aplikasi Blender misalnya. Di aplikasi ini ada fitur AI denoiser agar tampilan di viewport dan hasil rendernya itu bebas dari noise. Nah, ini bisa dilihat nih ya bedanya saat denoisernya aktif dan kalau tidak aktif. Nah, GPU Nvidia juga punya fitur Nvidia Reflex yang bisa menurunkan tingkat input latency saat lagi main game. Jadi saat gamer menekan tombol di keyboard, mouse atau gamepad ya, game akan lebih cepat merespon input tersebut dibandingkan kalau ini tidak diaktifkan. Nah, fitur ini seharusnya bisa membantu gamer saat memainkan game FPS kompetitif atau game action yang membutuhkan penekan tombol yang cepat dan akurat. Nah, untuk gamer yang melakukan streaming atau merekam gameplay mereka, kemampuan encoder AV1 di RTX 50 series kini ditingkatkan, jadi kualitas gambarnya lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang ada juga mode AV1 Ultra High Quality yang membuat kualitas gambarnya bisa lebih baik lagi. Nah, kodek AV1 sendiri diklaim mampu menawarkan kualitas gambar lebih baik dibandingkan H264 dengan bitrate yang sama. Tentunya kemampuan RTX 50 series juga ditunjukkan dengan aplikasi Nvidia App yang merupakan penerus GeForce Experience. Nah, dengan Nvidia App kita bisa dengan mudah mengupdate
upgrade driver ke versi terbaru atau berpindah dari game ready driver ke studio driver. Setelah itu kita juga bisa mengaplikasikan setting game yang direkomendasikan Nvidia sesuai dengan tipe GPU. Jadi frame rate-nya nggak patah-patah. Bahkan kita juga bisa memaksa game tertentu agar bisa menggunakan fitur DLSS 4. Di aplikasi ini kita juga bisa mengaktifkan fitur RTX Video Enhancement yang bisa mengupscale video resolusi rendah ke resolusi yang lebih tinggi. Nggak ketinggalan, kita juga bisa mengaktifkan fitur Nvidia Overlay untuk merekam sesi main game kita, baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar screenshot. Selain itu, Nvidia Overlay bisa kita gunakan pula untuk menampilkan informasi tingkat frame rate, latency, dan juga utilisasi CPU serta GPU saat kita lagi main game. Bahkan di sini ada juga fitur automatic tuning yang secara otomatis mencari setting clock terbaik untuk GPU yang sedang kita gunakan. Nah, RTX 5070 laptop di sini memiliki nilai TGP 115 watt, jadi sedikit lebih tinggi dibandingkan standar Nvidia yang menjanjikan di 100 watt ya. Nah, di laptop ini kita juga bisa mengatur apakah GPU tersebut aktif terus-menerus, bergantian dengan IGP, atau hanya integrated graphics prosesornya aja yang aktif. Oke, lanjut lagi. Untuk prosesornya, dia pakai Core Ultra 9 275HX yang punya 24 core, 24 thread. Untuk integrated graphicsnya, dia pakai Intel Graphics. Untuk NPU, dia pakai Intel AI Boost ya. Nah, untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 32 GB DDR5 5600 MHz dual channel langsung ya, 128 bit. Dan laptop ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM, jadi bisa kita upgrade. Teoritis, prosesor laptop ini mendukung kapasitas hingga 256 GB. Sementara kecepatan tertinggi bisa mencapai 6400 MHz dengan RAM tipe CUDIMM ya. Nah, untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Laptop ini menggunakan SSD yang 2242, ukuran fisiknya kecil di sini. Tapi tenang, kita tetap memiliki dudukan untuk SSD 2280 yang ukurannya panjang gitu ya. Laptop ini juga dilengkapi dengan slot M.2 kedua. Jadi kita bisa menambah kapasitas SSD-nya tanpa mengganti SSD utamanya. Lanjut untuk wireless connectivity-nya, dia pakai modul MediaTek yang udah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Sementara itu untuk kapasitas baterainya lumayan besar di 84 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11. Body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah aerospace grade aluminium untuk punggung layar dan penutup sisi bawah. Untuk warna ini namanya yang kita tes ini Glacier White ya. Nah, untuk desain, untuk penampilan sini sangat Lenovo Legion banget di sini. Desain khas Legion yang seperti laptop profesional tetap dipertahankan di sini. Bahkan dengan menggunakan warna putih, laptop ini jadi jauh dari kesan gaming dan terlihat seperti laptop kerja dengan layar besar atau mungkin laptop content creator dengan layar besar. Untuk dimensinya, panjang 36,1 cm, lebar 26,3 cm dengan ketebalan untuk sisi paling tipis 1,59 cm, sisi paling tebal jadi 1,79 cm. Ini sih tipis banget ya untuk spek tinggian tadi itu. Nah, untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,98 kg. Ini enteng untuk laptop gaming 16 inci. Chargernya itu di 568 gram. Ini adalah charger yang besar ya, di 245 watt ya. Nah, total bobot kalau dibawa-bawa semuanya itu ada di 2,54 kg saja jadinya. Biasanya kalau performanya udah monster gini udah 3 kiloan totalnya ya. Nah, ini masih lumayan enteng. Untuk display, ini adalah layar ukuran 16 inci, resolusinya 2560 x 1600 pixel dengan aspek rasio 16:10. Untuk refresh rate-nya 165 Hz dan dia mendukung variabel refresh rate Nvidia G-Sync ya. Untuk panelnya ada panel OLED dan menurut Lenovo tingkat kisaran maksimalnya di 500 nits untuk mode SDR dan 1100 nits di mode HDR dengan karga mood 100% DCI-P3. Oke, kalau kita ukur dengan alat kami, kita dapat di mode SDR itu ada di 503 nits dan untuk mode HDR ada di 1090 nits. Udah mirip banget sama janjinya. Lalu untuk gamut coverage-nya ada di 100% DCI-P3 dengan gamut volume di 118,4% DCI-P3. Menurut Lenovo, layar ini sudah dikalibrasi warnanya di pabrik dengan standar X-Rite, jadi cocok untuk editing dan desain kelas profesional. Dan dia juga punya sertifikasi Display HDR True Black 1000 dan Dolby Vision, jadi cocok untuk menikmati streaming film atau main game di mode HDR. Gak cuma itu, di sini juga ada sertifikasi TUV Low Blue Light dan TUV Rhineland Flicker Free. Jadi mata kita tetap nyaman dan aman walaupun menatap layar yang satu ini berjam-jam. Nah, untuk permukaan layar dia punya sifat glossy ya, dimana ini normal untuk sebuah layar OLED. Meskipun dia akan memantulkan sedikit bayangan, permukaan seperti ini justru membuat warna yang tampilkan tuh jadi lebih cemerlang lagi. Bingkai layar juga menggunakan desain yang tipis untuk sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Jadi tingkat active area rasionya mencapai 91,78%. Tentunya layar laptop ini dapat dibuka lurus sampai 180 derajat, jadi aman dari resiko rusak akibat kedorong nggak sengaja. Dan ini juga akan bikin kita mudah menunjukkan tampilan layar ke orang yang berada di hadapan kita.
Nah, laptop gaming ini dilengkapi dengan kamera infrared 5 megapiksel ya. Kameranya bisa merekam gambar hingga resolusi 5 megapiksel dengan aspek rasio 4:3 atau 3,7 megapiksel kalau aspek rasionya adalah 16:9. Sedangkan untuk kemampuan perekaman videonya adalah 1440p 30 fps. Kamera ini sebenarnya sudah mendukung fitur Windows Studio Effect, tapi kita bisa bikin kemampuan kamera jadi lebih canggih lagi dengan menginstal aplikasi Nvidia Broadcast. Di aplikasi ini fitur kameranya lebih lengkap dibandingkan yang pakai Windows Studio Effect saja. Beberapa fiturnya seperti background blur, background remove, background replace, auto frame, eye contact, vignette, dan video noise removal ada di sini. Menariknya lagi, sekarang ada fitur virtual key lights yang akan membuat tampilan kita di kamera terlihat lebih terang, seolah-olah disorot lampu tambahan. Bisa dilihat nih ya, beda tampilannya antara dimatikan dan kalau dinyalakan. Perlu diperhatikan, fitur ini akan membuat GPU bekerja dengan load yang sangat tinggi ya, jadi lebih disarankan digunakan untuk aktivitas non-gaming sih sebetulnya. Tentunya di Nvidia Broadcast juga punya fitur untuk mikrofon seperti noise removal, room echo removal, dan yang terbaru Studio Voice. Nah, saat Studio Voice diaktifkan, kualitas perekaman mikrofon laptop ini diklaim mendekati kualitas perekaman di studio kelas atas. Studio Voice juga akan membuat GPU bekerja dengan load yang tinggi ya, jadi disarankan digunakan untuk aktivitas non-gaming. Nah, untuk perbedaan suara antara Studio Voice aktif dan tidak aktif bisa didengarkan pada klip berikut ini. Oke, ini hasil rekaman suara kalau fitur Nvidia Studio Voice-nya tidak diaktifkan. Nah, kalau ini hasil rekaman suara kalau fitur Nvidia Studio Voice-nya diaktifkan. Jadi gimana nih? Ada bedanya atau enggak? Oke, laptop ini juga dilengkapi dengan 2 buah modul mikrofon yang ditempatkan pada sisi kanan dan kiri kamera. Kami sangat puas lah dengan kualitas kamera 5 megapiksel di laptop gaming yang satu ini. Gambar yang ditangkap terlihat jernih dan detail mukanya baik, warna juga natural di sini. Seharusnya kita nggak perlu lagi ya beli webcam tambahan kalau mau dipakai buat live streaming nih ya. Nah, mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas. Uniknya, meskipun tidak kami temukan fitur noise cancellation, mikrofon dari laptop ini bisa menghilangkan suara bising di sekitar kami dengan baik banget. Mungkin ini fiturnya udah aktif secara otomatis saja ya. Oke, saat ini kita uji kemampuan noise cancelling dari laptop Legion yang satu ini ketika kita menggunakan kipas dalam kondisi maksimal. Nah, untuk hasilnya, suara saya masih terdengar dengan cukup jelas dan noise dari kipas bisa diredam dengan baik. Oke, untuk sistem audionya, laptop gaming ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dari Harman. Untuk pengaturan profil dan equalizer suara disediakan melalui aplikasi Nahimic. Nah, suara yang dikeluarkan tuh masih terasa agak kurang lantang aja di telinga kami ya, walaupun nggak bisa dibilang yang terlalu pelan juga suaranya. Sementara untuk kualitas suaranya, ini udah tergolong mantep sih sebetulnya, walaupun kami sedikit berharap dia bisa lebih lantang lagi sih. Cuma itu aja, kerapihan suaranya udah mantep sih sebetulnya. Lanjut untuk konektor dan tombol. Di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu Thunderbolt 4 yang sudah support power delivery, display output, dan perangkat Thunderbolt. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Lalu di sisi kanan ada SD card reader, ya ukuran besar ya. Lalu ada e-shutter switch dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Beralih ke sisi belakang, di sini ada satu HDMI 2.1 dan ada DC in. Sayangnya laptop gaming ini tidak punya konektor Ethernet ya. Tapi tenang, kita bisa aja sih nambahinnya ya dengan pakai aksesoris USB to Ethernet. Oke, untuk keyboardnya, laptop ini sepertinya menggunakan keyboard yang sama seperti di Legion Pro 7i Gen 10 dengan perbedaan hanya pada warnanya aja. Jadi sensasi pemakaiannya dan kenyamanannya memang nggak beda jauh. Dia nyaman sekali dipakai buat main game secara intensif maupun untuk mengetik. Untuk travel distance-nya ada di 1,6 mm, jadi terasa cukup dalam saat ditekan ya. Dia juga punya keycaps dengan cekungan sedalam 0,3 mm yang bisa mencegah resiko jari itu nggak tepat pada saat kita ngetik. Ya, jadi pas terus kalau kita ngetik. Keyboardnya juga dilengkapi dengan backlit per key RGB. Jadi warna setiap tombolnya bisa dibuat berbeda satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengatur tingkat kecerahan dan efek lampunya di aplikasi Legion Space. Sementara untuk tombol function plus spacebar ini bisa digunakan untuk berganti profil efek warna lampu. Nah, untuk touchpad, area touchpad ini ukurannya adalah 12 x 7,5 cm dan ini menggunakan bahan mylar untuk permukaannya. Jadi tentunya pakai ini mulus lancar ya. Dan Lenovo menempatkan touchpad laptop ini secara sejajar dengan tombol spacebar yang memberikan kenyamanan optimal saat kita mengetik. Nah, saat kami coba, memang jari kita jadi bergerak mulus di atas permukaan touchpad dan tombol klik kiri, klik kanannya mengeluarkan suara kliki saat ditekan. Oke, untuk security-nya, selain dilengkapi dengan switch untuk mematikan kamera, laptop gaming ini juga dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan pengenalan wajah. Nah, untuk sistem pendinginan, laptop gaming ini menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front Hyper dengan 3 buah heat pipe tembaga dan 2 buah kipas. Untuk lubang ventilasi pembuangan udaranya ada 2 yang semuanya mengarah ke belakang. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performa. Laptop gaming dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu Quiet, Balance, Performance, dan Custom. Kita bisa mengubah profil tersebut dengan menekan tombol
function plus huruf Q atau melalui aplikasi Legion Space. Menarik ya, di mode custom disediakan pengaturan yang lebih lengkap untuk power limit dan temperature limit untuk prosesornya. Selain itu disediakan juga menu pengaturan untuk kecepatan kipas. Ya, jadi kecepatan kipas memang hanya bisa kita atur di mode custom ini aja ya. Lalu disediakan pula menu overclock GPU kalau kita pilih mode balance, performance, atau custom. Nah, perlu diperhatikan untuk pengujian di mode custom kami menggunakan kecepatan kipas di 100%. Oke, sekarang langsung kita mulai pengujiannya, tapi kali ini kita mulai pengujiannya dari gaming dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, untuk game yang terakhir ya, Assassin's Creed Mirage kita mainkan selama 30 menit dan kita lihat sekarang suhu kerjanya. Suhu rata-rata prosesor ada di bawah 80 derajat Celcius dan sesekali ada sedikit lompatan di atas 80 derajat Celcius. Sementara suhu GPU Nvidia-nya hanya ada di kisaran 68 sampai 70 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan body, setengah jam main game yang sama tadi, untuk keyboard area paling panas kami temukan di tengah dengan suhu kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius. Tapi tenang, untuk area WASD ya, suhunya masih aman di bawah 35 derajat Celcius. Sementara untuk area body sekitar keyboard, suhu paling tinggi tercatat di angka 42 sampai 43 derajat Celcius di dekat tombol power. Sedangkan untuk area palm rest itu aman, semuanya di bawah 35 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ke Cinebench R23. Kita stabilitas selama setengah jam dan skor tertinggi yang dicapai adalah 34.113 poin di mode balance, 37.263 poin di mode custom. Sementara skor yang bisa dipertahankan adalah 28.700 sampai 29.000 poin di mode balance. Sementara di mode custom kita dapat 32.400 sampai 32.700 poin. Nah, suhu kerjanya saat menjalankan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, di mode balance suhu prosesor sempat naik di awal ke 93 derajat Celcius. Kemudian turun tapi ya setelah itu ya sampai di bawah 75 derajat Celcius. Sementara di mode custom suhu prosesor sempat naik ke 103 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian dia turun ke 77 sampai 80 derajat Celcius dengan beberapa kali lompatan sedikit di atas 90 derajat Celcius. Ya memang lompatan di awal agak tinggi, tapi tenang karena TJ Max prosesornya di 105 derajat Celcius. Jadi itu masih dalam batas aman sebetulnya. Oke, lanjut untuk Blender 4.3.2 dengan barbershop scene. Untuk CPU rendering dalam waktu 12 menit 50 detik. Tapi kalau kita pakai GPU rendering, kita pakai CUDA, selesai dalam waktu hanya 2 menit 41 detik saja. Mau lebih kencang, kita bisa GPU rendering pakai optics ya. Nah, ini cuma butuh waktu 1 menit 27 detik saja. Kalau kita lihat suhu kerjanya saat melakukan GPU rendering dengan CUDA, suhu prosesor ternyata bisa dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius, sementara GPU Nvidia cuma sekitar 60 sampai 61 derajat Celcius saja. Sekarang kita lihat kalau Adobe Premiere Pro 2025, videonya 4K 60, 2 menit 7 detik durasinya. Kalau pakai software
software only saya dalam waktu 4 menit 8 detik. Tapi kalau pakai kuda, ini cuma butuh waktu 1 menit 18 detik saja. Ingat 4K 60 ini ya. Lalu kalau videonya Full HD 60 fps durasi yang sama dengan software only saya dalam waktu 45 detik. Udah kenceng. Sementara kalau kita pakai kuda hanya butuh waktu 21 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan kuda, suhu kerja prosesor dan GPU ternyata terkendali di bawah 70 derajat Celcius. Aman banget. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60, 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 2 menit 19 detik saja. Kalau videonya Full HD 60 fps, durasi yang sama, selesai dalam waktu hanya 35 detik. Nah, syukurnya pada saat melakukan 4K video exporting, suhu rata-rata prosesor masih bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius dengan lompatan sekali aja ke 82 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi GPU NVIDIA-nya hanya berkisar 63-64 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lihat kecepatan SSD-nya. Dengan Questadisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6702 MB per second dan tulis di 5935 MB per second. Ini tergolong kencang karena SSD-nya bukan yang panjang. Ini ukuran fisiknya cuma 2242. Sekarang mari kita lihat daya tahan baterainya. Dengan brightness 150 nits, volume suara di 25% ya. Mode balance, layarnya di 2,5K 165 Hz. Untuk 1080p local video playback. Kalau GPU NVIDIA-nya kita buat aktif terus-menerus, baterai habis setelah 3 jam 26 menit. Kalau GPU NVIDIA dan IGP-nya aktif, baterai habis setelah 4 jam 21 menit. Harapan kami sebetulnya masih bisa lebih irit lagi ya, meskipun dengan spek seperti ini sih sebetulnya masih cukup normal sih ya. Oke, sekarang kita lihat kecepatan chargingnya. Dengan rapid charge, setengah jam saja baterai sudah terisi di 51%. Untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 38 menit. Ini kencang banget ya dibandingkan patokan kami yang standarnya ada di 2 jam pas sebetulnya. Oke, untuk harganya, laptop Monster ini ditawarkan dengan harga kisaran 39.999.000. Untuk bonus mulianya tentunya didapat Microsoft Office Home 2024 yang aktif selamanya. Lalu ada langganan Microsoft 365 selama 1 tahun juga. Nah, laptop gaming ini juga dilindungi garansi Legion Ultimate Support sekaligus Accidental Damage Protection selama 3 tahun semuanya ya. Dengan garansi tersebut kita mendapatkan layanan panduan dan saran dari teknisi ahli Lenovo yang juga seorang gamer untuk optimalisasi hardware dan juga software. Kita bisa menghubungi teknisi tersebut selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Selain itu disediakan juga dukungan perbaikan cepat di tempat pengguna, jadi tidak perlu repot datang ke service center. Sementara untuk Accidental Damage Protection ini akan menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh nggak sengaja, retak panel LCD, keyboard mati, atau korsleting listrik. Dan semuanya ini ditanggung 100% selama 3 tahun. Ini bisa diklaim lebih dari sekali ya sebetulnya ya, tapi selama bukan di part yang sama. Untuk part yang sama itu maksimum diklaim bisa 2 kali. Menariknya lagi, Lenovo menyebutkan kalau garansi ADP ini sebetulnya bisa diperpanjang sampai dengan 4 tahun, tapi tentunya ada tambahan biayanya. Oke, kita langsung aja masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ya ini warnanya putih ya bodinya ya. Jadi ada kemungkinan seiring dengan waktu ini warnanya bisa berubah atau paling enggak jadi cepat kotor kalau tidak dirawat dan dibersihkan secara rutin. Kemudian, untuk opsi kecepatan kipas 100% itu hanya ada di mode custom. Lalu untuk daya tahan baterainya ini membuat dia agak kurang cocok untuk aktivitas mobile tanpa bawa-bawa charger. Lalu kemudian dengan harga seperti ini, kuota speakernya harusnya mungkin bisa lebih lantang lagi lah ya. Dan terakhir di sini tidak ada konektor Ethernet. Tapi untungnya kita bisa beli aksesoris USB to Ethernet sih. Nah, dari sisi menariknya, bodinya ini tipis dan ringan untuk ukuran laptop gaming 16 inci atau laptop high performance 16 inci. Bodinya, nah ini warna putih juga ya. Kalau tadi kita membuat itu dalam hal yang perlu diperhatikan, tapi sebetulnya kalau dilihat-lihat lagi, ini penampilan jadi unik dan beda, keren jadinya. Kemudian dia langsung pakai RTX 5070 laptop, mau main game AAA lancar, tumpah-tumpah FPS-nya. Terutama kalau pakai multi-frame generation, mau ngedit video enteng banget, mau desain CAD atau desain 3D, rendering, nggak ada masalah di sini. Mau jalan aplikasi AI, aman, asalkan aplikasinya kompatibel dengan RTX 5070 di laptop yang satu ini. Lalu dia udah pakai prosesor 24 core, multitasking enteng di sini, jalan aplikasi berat juga enteng banget, dan dia siap jalan aplikasi yang bahkan butuh NPU. Suhu kerja juga terkendali dengan aman di sini, walaupun performanya tinggi banget. RAM udah langsung 32 GB, bisa di-upgrade pula. Lalu kalau pasang 2 SSD juga bisa di sini. Layarnya, wah ini mewah buat main game, nonton film atau editing bisa juga ya. Chargingnya juga kenceng, ini bisa di bawah 2 jam ngecharge-nya. Konektor juga cukup lengkap dan ada Thunderbolt-nya, dan dia punya slot untuk SD card yang besar juga. Backlit keyboardnya ini per RGB, kualitas kameranya memuaskan banget, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, dan garansinya sudah punya ADP sampai 3 tahun.
Jadi Lenovo Legion 7i Gen 10 ini cocoknya buat siapa sih? Ini harus cocok untuk mereka yang butuh laptop high performance, layar besar, tapi pengennya enteng dan bodinya nggak boleh terlalu besar. Dan mungkin cari yang penampilannya keren juga ya. Buat dipakai kerja kantoran ya harusnya juga bisa kalau memang kerjanya butuh laptop yang kencang banget kayak gini. Mau dibawa meeting juga nggak ada masalah karena penampilannya jauh dari kesan laptop gaming. Dan dia juga cocok dipakai untuk mesin editing video. Apalagi kalau materi videonya masih 4K 60 fps doang, enteng banget itu. Dipakai editing dengan materi video AV1 atau yang color format 422 juga bisa karena GPU-nya udah support buat desainer 3D, animator 3D, desain CAD. Ini harusnya juga cocok apalagi kalau aplikasinya emang kompatibel dengan si RTX 5070 laptop. Buat gamer mau main game AAA, game e-sport atau mau dipakai live streaming bisa banget karena laptop ini speknya kuat dan kencang banget ya. Pada akhirnya kalau memang butuhnya adalah laptop high performance yang enteng dibawa-bawa dan bodinya nggak tebel, langsung siap pakai dan bisa digunakan untuk hampir semua aktivitas, Lenovo Legion 7i Gen 10 ini adalah salah satu pilihan yang tidak bisa dilewatkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.